Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mustika. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas Sriwijaya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil panduan observasi yang disusun oleh saya dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Randa Rukia MPD. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas topik 3, profiling. Yang harus ada dalam panduan observasi adalah, saya jelaskan terlebih dahulu, observasi. Observasi merupakan kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lapangan. Observasi bertujuan agar mahasiswa memiliki keterampilan untuk menangkap dan memaknai kejadian, fenomena, dan gejala yang nampak selama proses pembelajaran, yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan dalam proses pembelajaran. Melalui observasi, seseorang akan dapat lebih mengenali dan memahami peserta didik sebagai individu yang unik, tidak hanya sebagai bagian dari suatu kelompok. Adapun observasi ini dilakukan pada TK Negeri Pembina 1 Kota Palembang yang memiliki 31 siswa dan 2 rombel belajar. Rombel belajar B5 berjumlah 16 orang siswa dan B6 yang berjumlah 15 orang siswa. Aspek yang akan diobservasi yang pertama adalah profil peserta didik. Profil peserta didik ini meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, kemampuan awal anak, gaya belajar, dan motivasi. Yang kedua adalah faktor fisiologis peserta didik, meliputi kemampuan fisik motorik, yang itu motorik kasar dan motorik halus, kesehatan, dan kecacatan tubuh. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek psikologis, meliputi perkembangan kognitif, sosial emosional, bahasa, seni, agama, dan moral. Yang pertama, profil peserta didik. Etnik adalah bagaimana keadaan pada sekolah dan kelas yang akan kita observasi. Apakah terdapat peserta didik dengan multi etnik atau suku bangsa? Lalu bagaimana cara guru melakukan proses pembelajaran? Apakah memperlihatkan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelas? Yang kedua, kultural. Kultural pada sekolah dan kelas yang akan kita observasi nanti. Apakah peserta didiknya memiliki budaya yang tertentu seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat? Implikasi dari setiap aspek multikultural. Lalu, apakah guru telah menerapkan pendidikan multikultural? Apakah guru telah melakukan proses pembelajaran yang mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di dalam kelas? Status sosial. Status sosial di sini, apakah peserta didik yang diobservasi itu memiliki keluarganya memiliki pekerjaan, berbagai macam jenis pekerjaan, kondisi kesehatan keluarganya, kekayaan keluarganya, kedudukan dan penghasilannya berbeda-beda. Kemudian, apakah peserta didik dengan variasi status ekonomi sosialnya itu menyatu dan saling berinteraksi selama proses pembelajaran? Lalu, apakah perbedaan status sosial ekonomi ini menjadi kendala dalam peserta didik belajar secara berkelompok? Dan apakah dengan adanya perbedaan status sosial ekonomi ini, guru dapat bertindak adil dan tidak diskriminatif? Selanjutnya adalah minat. Bagaimana kondisi minat belajar peserta didik yang ada di dalam kelas? Misalnya, kondisi perasaannya apakah senang, kemudian ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran, perhatian dalam belajar, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian adalah lagi kemampuan awal. Kemampuan awal ini adalah bagaimana cara guru untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, mulai dari tingkatan yang paling rendah dan paling tinggi. Kemudian gaya belajar. Bagaimana gaya belajar yang ada di dalam kelas? Apakah siswa tersebut memiliki gaya belajar visual, auditif, kinestetik,
start reading atau writing. Lalu, motivasi. Bagaimana motivasi itu mempengaruhi suatu kondisi belajar yang dialami oleh peserta didik. Aspek fisiologis. Aspek fisiologis ini yang pertama adalah fisik motorik. Secara umum, fisik motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Adapun panduan observasinya adalah apakah peserta didik mampu melakukan gerakan tubuh yang terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, kelincahan, dan gerakan senam. Apakah peserta didik mampu melakukan permainan fisik dengan menggunakan berbagai macam aturan? Apakah peserta didik terampil menggunakan tangan kanan dan kiri serta mampu melakukan kegiatan untuk kebersihan dirinya? Selanjutnya, apakah peserta didik mampu menggambar sesuai gagasan dan membuat bentuk serta mengekspresikan diri melalui gerakan tangan? Kemudian, apakah peserta didik mampu melakukan eksplorasi dengan berbagai macam media dan kegiatan? Lalu apakah peserta didik mampu menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar? Dan apakah peserta didik mampu menggunting sesuai dengan pola dan menempel gambar dengan tepat? Lalu aspek yang akan diobservasi pada selanjutnya adalah kesehatan dan kecacatan tubuh. Bagaimana kondisi tinggi dan berat badan anak yang ada di dalam kelas tersebut? Kemudian, apakah anggota tubuh anak dapat berfungsi dengan baik? Kemudian keadaan panca indera peserta didik, apakah berfungsi semua? Kemudian bagaimana bentuk proporsi tubuh anak? Dan apakah anak mengalami kecacatan? Jika iya, apakah jenis kecacatan yang dialami oleh anak tersebut? Lalu apakah anak mampu melakukan kegiatan untuk kebersihan dirinya? Yang ketiga, aspek psikologis peserta didik. Aspek psikologis ini lebih tidak terlihat secara kasat mata, tapi dapat diamati melalui beberapa panduan observasi. Yang pertama, apakah peserta didik mampu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pengetahuan atau pengalaman yang baru, serta menunjukkan sikap yang kreatif? Pertanyaan kedua, apakah peserta didik mampu mengenal dan mengurutkan perbedaan berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran? Apakah peserta didik mampu menunjukkan inisiatif, mengenal sebab akibat tentang lingkungannya? Lalu, apakah peserta didik mampu menyebutkan lambang bilangan 1-10 menggunakan lambang bilangan untuk menghitung, mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan? Apakah peserta didik mampu mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan? Yang kedua, aspek sosial emosional. Apakah peserta didik mampu memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi dan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenalnya dengan perasaan yang wajar, serta mengelola perasaannya secara wajar? Pertanyaan kedua, apakah peserta didik mampu menaati aturan kelas, mengatur diri sendiri, bertanggung jawab atas perilakunya, dan kebaikan dirinya sendiri? Pertanyaan ketiga, apakah peserta didik mampu berbagi dan menghargai hak, pendapat, karya orang lain, bermain dengan teman sebaya, mengetahui perasaan temannya, dan merespon temannya secara wajar? Pertanyaan selanjutnya, apakah peserta didik mampu bersikap kooperatif dengan teman, toleransi, mengenal tata krama, dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya yang ada di tempat tersebut? Kemudian, perkembangan bahasa. Apakah anak mengerti perintah secara bersamaan, menyusun kalimat sederhana dan struktur lengkap? Kemudian, apakah anak mampu mengulang kalimat yang lebih kompleks, senang dan menghargai bacaan? Apakah anak dapat memahami aturan dalam suatu permainan? Apakah anak mampu menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama? Lalu, apakah anak mampu berkomunikasi secara lisan,
memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian aspek seni. Aspek seni ini pertanyaan yang pertama adalah, apakah peserta didik itu mampu menyanyikan lagu dengan sikap yang benar? Apakah peserta didik mampu menggunakan berbagai macam alat musik tradisional maupun alat musik lain yang menirukan suatu irama atau lagu tertentu? Apakah anak mampu bermain drama secara sederhana? Apakah anak mampu menulis, melukis, dan menggambar dengan berbagai cara dan objek serta berbagai macam bentuk yang beragam? Apakah anak sudah mampu membuat karya seperti bentuk sesungguhnya menggunakan bahan yang lembut seperti plastisin, kertas, atau balok? Apakah anak sudah mampu bersenandung atau bernyanyi dan sambil mengerjakan sesuatu? Apakah anak mampu memainkan alat musik atau instrumen atau benda bersama teman-temannya? Kemudian yang terakhir, aspek perkembangan agama dan moral. Apakah anak mampu mengenal agama yang dianutnya dan mampu mengerjakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya? Kemudian apakah anak mampu berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, dan sportif? Apakah anak mampu menjaga kebersihan diri dan lingkungan? Apakah anak mengetahui hari besar agama yang dianutnya serta menghormati agama yang berbeda dengannya? Itulah saja panduan observasi yang telah saya rancang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.